Halo sekalian, selamat datang di channel X Motorride dengan admin di sini. Kali ini admin akan membahas tentang motor keluaran pabrikan Honda yang bermesin 250 cc inline DOHC. Ya siapa lagi kalau bukan CBR 250 RR. Motor ini adalah keluarga CBR dari Honda, tapi berasal dari klan RR. Berbeda dengan CBR yang R-nya satu di belakang atau klan R. Jika klan R itu mengutamakan atau berjenis sport touring yang mengutamakan kenyamanan untuk harian, juga ciri lainnya untuk konsumsi bahan bakar cenderung irit, maka klan RR justru sebaliknya, dia mengutamakan performa. Untuk urusan kenyamanan dan keiritan bahan bakar itu urusan entah nomor berapa. Ya, jika kalian telusuri kedua klan ini, kalian akan mendapatkan seperti ini, Om Rey. Untuk klan R ini terdiri dari barisan CBR 125R, CBR 150R, CBR 250R, CBR 300R, CBR 400R, 500R hingga 650R. Tapi untuk klan RR itu hanya ada 3, CBR 250RR, 600RR, dan yang terakhir 1000RRR. Mungkin ada 3 R di sana, tapi R yang terakhir terpisah. Jadi masih bisa dikatakan anggota klan dari RR. Jadi cukup unik ya untuk Honda ini. Enggak atau tidak seperti Yamaha yang admin rasa penamaan mereka itu cukup konsisten dari R125 hingga R1. Admin akan mulai bercerita ya sejak awal kemunculannya CBR 250 RR ini di tahun 2016. Tentu saja ini sesuai yang admin alami meskipun admin tidak aktif dalam permotoran atau blog motor waktu itu dikarenakan admin bekerja ya. Tapi meskipun demikian admin tetap memantau karena admin sangat menyukai otomotif roda 2 ini. Sejak admin SMP sekitar tahun 2000 dari tahun 95-an lah. Ya, admin memang sudah cukup berumur tapi sampai saat ini admin tidak pernah merasa tua. Baik, kita lanjut ya. Waktu tahun 2015-16 lah, waktu itu admin sedang kerja di sebuah perusahaan. Tiap harinya kegiatan admin berangkat pagi, pulang menjelang maghrib, jadi tidak ada waktu untuk aktif di blogging otomotif roda 2 ini. Nah, di tahun-tahun itu admin cukup tertarik ya dengan sebuah peristiwa atau event di mana pada waktu itu tahta dari dominasi 250 cc 2 silinder yang sebelumnya dipegang oleh Kawasaki dengan ninjanya berhasil dipatahkan atau dicuri oleh Yamaha YZF R25 atau Yamaha R25. Bukan dari segi penjualan tapi dari aspek performa, fitur dan lain sebagainya. Nah, waktu itu si Kawasaki Ninja FI waktu itu sudah injeksi hanya memiliki power atau tenaga mesin sebesar 31,5 HP dan torsinya ada di 221 Nm dan bobotnya ini sangat berat mencapai 177 kg. Dan saat itu ada teman sekantor admin yang mempunyai atau tiap hari pulang pergi menaiki Ninja FI ini. Admin sempat coba waktu itu tidak satu kali sih, ada sekitar 1 sampai 3 kali lah. Motor ini sangat berat, kayak naik kebo lah, susah dikendalikan. Jadi memang motor ini berat. Jadi menurut admin kurang tertarik sih waktu itu. Nah, di saat itu atau pada waktu yang sama ya, R25 sukses mengungguli dan mencuri tahta Kawasaki Ninja ini dengan sebagai motor sport 250 cc 2 silinder tercepat pada saat itu dengan power atau tenaga mesin sebesar 35,5 HP dan torsi mencapai 23,6 Nm dan bobotnya hanya 166 kg saja, sehingga dari aspek apapun pastinya menang telak jika dibandingkan dengan Kawasaki Ninja FI. Pada sebelumnya sih ya, sebelum tahun 2016 lah, itu tidak ada pilihan ya motor 250 cc 2 silinder ya kalau tidak Kawasaki ya Yamaha. Dan kalau lihat di Honda saat itu belum punya, karena Honda masih mengandalkan CBR 250R yang hanya 1 silinder jomblo saja. Nah, pada saat itu secara mengejutkan ya, Honda mengeluarkan motor sport 2 silinder 250 cc untuk melawan Kawasaki dan Yamaha.
Ya itu kebiasaan Honda memang seperti itu dari dulu. Dia pasti mengeluarkan produk itu yang paling akhir, setelah memantau dari pesaing-pesaingnya apakah mereka berhasil atau tidak. Jika cenderung berhasil dan menurut mereka keuntungannya lumayan, maka sudah bisa dipastikan Honda ini akan ikut di persaingan itu. Ya pada saat itu admin sempat tidak menyangka lah ya, karena admin sama sekali tidak berpikir bahwa Honda akan mengeluarkan sebuah produk seperti ini. Biasanya Honda itu hanya berfokus pada produk apa yang diminta pasar, karena pasar Indonesia atau orang Indonesia kebanyakan ingin yang praktis dan irit, maka dari dulu kebanyakan motor Honda ya begitu-begitu saja. Ya mungkin populernya motor bapak-bapak lah. Jadi ya boleh dibilang agak underestimate sih untuk Honda ini. Dan untuk motor yang high performance biasanya Honda mengimpornya secara CKD atau CBU. Misalnya Honda NSR, Novadas dan lain sebagainya. Ya kayak yang gak niat, karena mereka hanya memikirkan atau berfokus ke motor yang praktis, yang irit. Pada saat itu Matic mulai berkembang cukup pesat, tapi motor bebek juga masih ada lah. Ya pokoknya motor-motor seperti itulah, irit, praktis untuk harian. Dan lahirlah si CBR 250 RR yang memiliki power 38,2 HP dan torsi 23,3 Nm, sedangkan bobotnya hanya 165 kg saja. Ya dengan demikian tidak terbantahkan jika si CBR ini dinobatkan sebagai motor yang tercepat dari semua pesaingnya pada saat itu. Tapi bukan hanya pada performanya nih Om Re, pada tampilan pun CBR ini ya boleh dibilang sangat memukau lah. Pada waktu itu tidak ada yang bisa menandinginya. Itu pendapat admin loh ya pada saat itu. Jadi si desainnya itu agresif dan tajam-tajam ya sesuai dengan selera admin lah. Tampang atau mukanya bengis, terlihat sadis. Lalu dibekali dengan sok depan USD atau upside down yang tidak umum lah pada waktu itu. Dan bukan itu saja, pada sisi teknologi pun CBR 250RR ini unggul juga dengan dibekali sistem throttle by wire dan berbeda dengan pesaing yang masih menggunakan kabel yang menghubungkan feed gas dengan starter body sehingga terlihat jauh lebih advance. Terus ada 3 reading mode, jadi terlihat seperti moge lah, karena reading mode itu setahu admin pada waktu itu hanya ada di motor-motor yang segede bagong lah. Secara tenaga dia unggul, secara torsi dia unggul, secara performa dia unggul, bobot juga lebih ringan, tampilan lebih oke, fitur lebih advance, dan beda jauh lah dengan motor-motor Honda atau yang biasa dikeluarkan atau diproduksi oleh Honda sebelumnya. Alvin pikir, wah ini kayaknya si bos Honda salah makan obat. Tapi ya mau gimana lagi, kenyataannya memang sudah terjadi dan begitu adanya. Dan setelah itu pabrikan lain yang menjadi pesaingnya seperti Kawasaki dan Yamaha itu tidak tinggal diam. Mereka ada sih usaha untuk kembali merebut posisi dari CBR 250RR ini, mulai dari Yamaha. Yamaha sebenarnya sudah mengupgrade dengan melakukan facelift di R25-nya, di mana mereka merubah desainnya, kemudian mengganti shock teleskopiknya menjadi USD. Tapi sayangnya tidak ada perubahan di sektor mesin. Dan yang cukup disayangkan adalah pada desainnya yang cenderung ditolak oleh pasar. Sebenarnya untuk R25 ini powernya sudah cukup jika saja desainnya setidaknya mirip dengan R6, R1 atau bahkan R15 V4 yang terbaru. Karena pada segi harga R25 ini adalah yang paling terjangkau. Berbeda dengan Kawasaki, mereka itu cukup sukses untuk setidaknya membuat Honda khawatir pada saat itu. Mereka berhasil mengupgrade Ninja FI-nya menjadi New Ninja FI dengan power tembus 38,5 HP
torsi di 23,5 Nm dan bobotnya dipangkas menjadi 166 kg. Ya, secara di atas kertas atau power on crank Ninja 250 New FI ini mengungguli CBR 250RR K64A. Tapi jika dites di jalanan, kalau yang Anin pantau dari uji yang dilakukan YouTuber, juga tulisan-tulisan artikel yang membahas tentang perbandingan antara New Ninja FI dan CBR 250RR ini tetap unggul K64 ini. Tapi itu tidak semuanya, ada juga yang berhasil dimenangkan oleh New Ninja FI. Jadi itu wajar, dari selisih saja di atas kertas itu hanya beda 0,3. Jadi ya menurut admin memang sudah imbang, bisa dikatakan imbang, tidak ada yang unggul mutlak. Sedangkan pada tampilannya si Ninja 250 New FI ini berubah dari versi sebelumnya. Tapi sayangnya Kawasaki tidak menyertakan atau mengupgrade shock depan teleskopiknya menjadi USD dan arm belakangnya menjadi swing arm banana. Tapi tidak hanya itu Om Rey, kalian tahulah bahwa Kawasaki ini juga meluncurkan atau melahirkan motor 250 cc 4 silinder yang mereka namakan ZX25R, yang jika admin pantau atau perhatikan sih bukan untuk melawan CBR 250RR, melainkan untuk membuka pasar baru. Ya, kalau admin nggak heran sih, memang spesialis dari Kawasaki seperti itu. Mereka selalu mencari opportunity atau membuka pangsa pasar baru, lalu kemudian menjadi tren. Spesialis Kawasaki memang gitu, mantap sih kalau admin bilang. Jadi ketika pasarnya yang tadinya mereka identik dengan 250 cc 2 silinder sudah diikuti oleh pesaing-pesaingnya, maka mereka mulai membuka peluang dan pasar yang baru. Kembali ke Honda, merasa tahatannya mulai diganggu pesaingnya, si raja pabrikan motor dari Jepang ini ya siapa lagi kalau bukan si Honda. Akhirnya melahirkan CBR 250RR baru dengan kode project K64J. Meskipun pada segi tampilan tidak ada perubahan yang berarti dari pendahulunya yang K64A, tapi Honda sukses melakukan perubahan di mesin dan kompresinya sehingga powernya naik menjadi 40,4 HP dan torsinya di 25 Nm. Nah, pada K64J ini si Honda mulai memberikan pilihan quick shifter ya pada varian produknya. Nah, mereka dengan lahirnya si K64J ini, Honda sukses mempertahankan tahtanya dengan kembali merajai kelas 250 cc 2 silinder dengan selisih cukup jauh ya dengan New Ninja 250 Fi. Dan CBR 250RR dengan kode project K64J ini dilahirkan tepatnya pada tahun 2020-2021. Lanjut di tahun 2022, tepatnya pada bulan September, generasi terbaru dari CBR 250RR dengan kode project K64N diluncurkan oleh Honda. Sebenarnya di generasi sebelumnya yaitu K64J ini masih terbilang cukup superior ya jika dibandingkan dengan lawan-lawannya. Jadi menurut admin ya agak mengejutkan juga sih kenapa Honda kembali memperbaharui si CBR ini. Tapi sih menurut perkiraan admin bukan masalah dari performa, melainkan dari desain dan modelnya yang bisa dibilang sudah cukup usang. Karena terhitung dari tahun 2016 hingga tahun 2022 yang modelnya hanya begitu-begitu saja. Perubahan desainnya cukup banyak sih, tapi secara first impression ini admin lihat sama saja. Tapi jika kalian perhatikan lebih mendetail, ternyata banyak juga perubahannya.
perubahan ini terlihat di bentuk muka, sisi samping, bagian belakang, bentuk tangki, bentuk windshield, hingga bentuk dari spakbor depannya. Dan bukan hanya itu saja Om Re, di generasi ini shock USD atau upsetter juga dirubah menjadi SSF BP. Mengikuti adiknya ya, Honda CBR 150R yang lebih dulu menggunakannya. SSF BP ini singkatan dari Separat Function Front Fork Big Piston yang umumnya digunakan di motor-motor besar dengan sebelahnya ada per dan sebelahnya lagi ada piston. Ya kalian bisa cari tahu lah tentang SSF BP ini agar lebih jelas perbedaan shock USD-nya dengan generasi atau jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sebenarnya bukan hanya tampilan saja, mesin pun dirombak habis oleh Honda sehingga ada kenaikan tenaga menjadi 41,4 HP. Mungkin nanggung entah gimana melihat adanya bully dari netizen dan kalian sebelumnya ketika ada facelift di lini produk mereka CBR 150R. Ternyata mesinnya tidak berubah, hanya tampilan saja. Nah, di K64N ini bukan hanya tampilan, mesin pun dirubahnya juga, mungkin karena alasan itu tadi. Ya, kenaikan 1 HP ini diakibatkan oleh cukup banyak sih perombakan yang dilakukan oleh Honda pada sektor mesinnya, misalnya menaikkan kompresinya dari 12:1. Maksud saya 12,1:1 menjadi 12,5:1. Lalu adanya perbaikan di intake manifold, perubahan di noken as, sistem transmisi gear ratio, hingga perubahan pada magnet. Jika dibandingkan dengan desain pendahulunya K64A dan K64C yang sama, admin nilai sih K64N ini jadi lebih garang ya, Honda lebih apik. Ya kalian bisa lihat secara detailnya lah di website resmi Astra Honda Motor. Dengan upgrade yang seperti itu, maka Honda ini jadi semakin sulit sekali untuk dilawan oleh pesaingnya. Ya, kalian pastinya setuju lah tentang hal itu ya. Tapi admin tidak sengaja pernah melihat ada netizen atau kalian di antara kalian yang sedikit kecewa kenapa yang dikeluarkan bukan CBR atau CBR yang 4 silinder. Gini ya Om Re, admin jelaskan. Sebenarnya jika melihat dari skala dan finansial dari atau antara Kawasaki dan Honda, jelas Honda jauh di atas Kawasaki. Maka dari sisi alokasi riset dan developmentnya jauh lebih berpeluang. Ya, jadi pada intinya bukan berarti Honda tidak mampu membuat motor 250 cc 4 silinder, tapi mereka tidak atau belum menginginkannya ya untuk saat ini, karena mungkin mereka anggap belum perlu. Ya tahulah Honda alasannya, mereka akan melihat dulu Kawasaki ZX25R ini apakah berhasil diterima oleh kalian pada penjualannya. Dan admin rasa sih Honda baru mau turun jika itu terjadi. Pokoknya apa sih yang menurut mereka atau alasan kuat bagi mereka untuk menciptakan atau membangkitkan motor 250 cc 4 silinder mereka yang sebenarnya dulu sudah pernah mereka produksi, yaitu CBR 250RR MC22. Selepas dari itu semua, admin salut dan kagum sih ke Honda itu yang mau mengembangkan motor sport kelas 250 cc. Padahal pada segi atau sisi penjualan kalah jauh dengan Matic. Boleh dibilang bagus sih Honda ini komitmennya. Baik, sebelum admin akhiri, admin akan melakukan sedikit speeding ya, untuk sedikit melihat performa dari CBR K64 ini. Tapi sebelumnya admin pastikan jalanan ini terhitung aman, dan admin sudah hafal karena rutin melewatinya. Jika konten admin dianggap oleh kalian bermanfaat, maka silahkan like, follow, dan subscribe. Selalu hati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Ingat, orang yang di rumah selalu menanti kalian.